Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Salihin, salihat, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kedua kalinya di majelis yang kedua dari kajian Majalis Syahrul Ramadan kita bisa berkumpul, kita bisa tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita dan siapa saja yang pernah berbuat baik kepada kita, mereka mendapatkan kebaikan, mereka senantiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa Anda semuanya dikabulkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis kedua kita adalah tentang keutamaan siam, keutamaan puasa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di majelis pertama kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, maka majelis yang kedua ini kita akan berbicara salah satu ibadah pokok di bulan Ramadan, yaitu siam ataupun puasa. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, ini adalah panggilan untuk saya, untuk Anda, untuk semua orang-orang beriman, baik itu orang Indonesia, orang luar negeri sana, orang Arab maupun orang Melayu, orang Sunda maupun orang Jawa, semua orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi Anda dan apapun aktivitas Anda. Lalu Allah mengatakan, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat, dari umat Nabi Nuh alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ibadah yang istimewa. Dan ibadah puasa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah 183 tadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan orang-orang sebelum kita. Itu artinya apa? Ibadah puasa memiliki keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang melaksanakannya. Nah, apa saja keutamaan ibadah siam? Ada banyak, tapi kita akan menyebutkan hal-hal yang terpenting saja. Di antaranya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ibadah siam merupakan ibadah yang menjadi ampunan, penyebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Ibadah puasa akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman, para ulama mengatakan iman dalam makna mengimani bahwa ini bagian daripada syariat Allah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia melaksanakan puasa, niatnya adalah mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kesehatan, bukan juga untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kalau orang melaksanakan puasa imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka semua dosa-dosanya yang pernah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diabadikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-salawatu al-khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza stunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian Jumat 1 ke Jumat berikutnya, Ramadan yang 1 ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun. Itu akan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita, penggugur dosa-dosa kita yang berada di antara keduanya.
selama dosa-dosa besar dijauhkan. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Poin yang kedua, ibadah Ramadan, puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang tiada batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu bagi dia. Pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, aku yang akan membalasnya. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan supaya ibadah puasa kita itu dibalas dengan limpahan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan menjadi perisai bagi kita. Kita harus menjaga adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wa la yaskhab. Maka ketika kalian melaksanakan puasa, lalu pada hari itu, pada saat Anda melaksanakan puasa, ada orang yang mencela, ada orang yang berkata macam-macam, kita nggak boleh membalas dengan kata-kata yang buruk. Dan kita tidak boleh berkata kata-kata yang jorok. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul ini shaim. Kalau seandainya ada orang yang mencela kita, ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka ucapkanlah ini shaim, saya berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misk. Demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulutnya orang-orang yang berpuasa, bau mulutnya orang-orang berpuasa itu lebih wangi, lebih semerbak wanginya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak wangi kasturi. Ini poin keempat di antara keutamaan ibadah puasa. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lisaimi farhatan. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan puasa akan memiliki dua kebahagiaan, dua momen yang sangat membahagiakan mereka. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Ketika dia berbuka puasa, dia sangat bergembira karena telah mampu melaksanakan ibadah puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat bergembira karena telah berhasil melaksanakan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan anak Adam, lahu, akan diberikan untuknya pahalanya, yudha'aful hasanata bi asyari amthaliha. Maka kebaikan yang dia laksanakan satu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan, maksudnya dibalas dengan 10 kebaikan, ila sabi'imi'ati di'fin, sampai 700 kali. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa kata Allah Subhanahu wa taala untukku, yaitu untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya dengan balasan yang tiada batas. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan tidak menuruti tuntutan syahwatnya. Dia meninggalkan makan minum dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ini merupakan sebuah keagungan yang luar biasa. Ya, di mana kalau kita bisa menjaga puasa kita, maka kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa tadi. Ada satu lagi, kalau kita melaksanakan puasa dengan baik, menjaga adab-adabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa kita sebagai syafaat bagi kita di hari kiamat nanti.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, qala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak di hari kiamat nanti. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fasyaffi'ni fih. Ya Allah, sesungguhnya orang yang berpuasa telah aku tahan dia, aku halangi dia dari makan dan melampiaskan syahwatnya, dari makan minum dan melampiaskan syahwatnya. Ya Allah, oleh karena itu beri aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an. Kemudian Quran akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fih. Ya Allah, aku telah menghalangi pembaca Al-Quran yang menghafal Quran dari tidur di malam hari. Mereka ngelembur, mereka berjaga untuk menghafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, aku telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Maka beri aku izin untuk memberi syafaat kepada orang yang membacaku, orang yang menjagaku. Qala fayashfa'ani, maka keduanya yaitu puasa maupun Quran akan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya, sementara Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang menjaganya, yang menghafalnya maupun yang membacanya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan, yaitu puasa. Apalagi puasa di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, terutama puasanya dengan penuh keikhlasan, dengan menjaga niat kita untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman kita jangan sampai dibatalkan dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan iman. Kemudian kita menjaga adab supaya apa? Ibadah kita tambah sempurna. Sehingga dengan cara seperti inilah ibadah Ramadan kita terutama puasa berfungsi bagi kita semuanya. Demikian barakallahu fikum ajmain. Kita berjumpa di majlis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.